Kita jumpa lagi dalam acara yang dinanti-nantikan, yaitu Household of Faith. Apa kabar semua pemirsa? Dan kami berdoa agar supaya Anda semuanya dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saat ini kami berdua sedang berada di Narasi Cafe and Eatery di Jalan Danau Agung, Bilangan Sunter, Jakarta Utara. Dan di sini adalah sebuah lokasi yang kita bisa bersama keluarga menikmati sajian kopinya dan beberapa jenis minuman yang segar dan tentunya beberapa snack yang enak sekali untuk dinikmati. Dan kali ini kami akan membahas soal waktu. Semua orang hidup mengalami waktu-waktu di dalam kehidupannya. Lebih tepatnya kami akan lebih berfokus seperti Alkitab katakan dalam Efesus pasal kelima ayat 14 sampai 18. Yaitu tentang bagaimana kita bisa redeeming our time. Menebus waktu kita. Mungkin kita sedikit terkejut. Kok dipakai kata menebus soal waktu? Karena memang Alkitab dalam bahasa Inggris menggunakan kata redeem. Ya, dalam kata Yunani exagorazo. Itu juga mengandung pengertian tentang menebus. Bukan waktu. Hanya pergunakan ya, tapi ya, menebus jadi, ya. Menebus. Kenapa? Kalau kita mendengar kata menebus atau penebusan, itu selalu Alkitab menjelaskan berkonotasi dengan perbudakan. Iya. Misalnya kita ditebus oleh Yesus Kristus dari segala perbudakan dosa. Nah sama, kalau kita mendengar kata tebuslah waktumu, berarti Tuhan akan membawa kita dan memberi kemampuan kita untuk kita bisa menebus ya dari segala perbudakan kuasa iblis sehingga kita ini mengalami kegagalan yang terus menerus. Bahkan Tuhan berkuasa untuk memulihkan keadaan kita. Pemulihan dalam prinsip kerajaan Allah berbeda dengan pemulihan yang dunia ajarkan. Pemulihan yang dunia ajarkan itu misalnya kita ada di posisi ini, lalu kita mengalami kejatuhan di sini. Pemulihan menurut ukuran yang diajarkan di dunia kembali ke posisi seperti ini. Tetapi pemulihan dalam kerajaan Allah bukan cuma kembali ke posisi ini, tapi kembali lebih tinggi kepada posisi di mana rencana Allah yang seharusnya terjadi pada hidup Anda pada saat itu. Iya. Bukan kayak luar biasa. Saya bacakan firman Tuhan berkata begini. Dalam Efesus 5 ayat 14 sampai 18. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada. Di sini digunakan kata redeem your time. Ya, tebus waktumu. Exagorazo. Lalu karena hari-hari ini adalah jahat, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi adalah kamu penuh dengan roh. Pesan kita, bagaimana kita bisa menebus waktu-waktu kita yang telah hilang. Ya, nah ingat Alkitab tadi menjelaskan pertama, kita mengambil langkah untuk bangun. Tapi bukan cuma bangun, bangkit. Banyak orang cuma melek ketika di tempat tidur melek. Lalu kemudian orang Surabaya bilang leyeh-leyeh. Lalu bermalas-malasan. Dan tidak segera mengambil tindakan untuk bangkit. Ya. Nah Alkitab berkata, oke, kamu bangun. Bangun misalkan ya sadar ya bahwa ada banyak waktu telah terhilang selama ini. Tapi jangan cuma sadar toh. Mesti harus ada langkah-langkah yang diambil. Langkah nyata. Yaitu apa? Bangkit dari keterpurukan kita. Bangkitlah dari segala rasa malas kita. Iya. Bangkit. Karena enggan dari segala enggan. Ya. Bangkit dari segala rasa keengganan. Ya, hal yang membuat kita menjadi enggan itu menjadikan kita lalai. Kita tidak bisa menjadi maksimal dalam diri kita. Padahal Tuhan telah menyediakan kesempatan yang lebih besar. Jadi tidak ada hal yang akan berubah kalau kita tidak mau bangkit untuk memperbaiki setiap kesalahan kita. Berapa banyak orang cuma bisa melek tapi tidak pernah bisa bangkit. Ayo, mesti pikirkan bahwa harus ada perubahan ke depan dalam hidup kita. Jangan biarkan keadaan kita lama semakin keadaan yang sama terus.
ya, mengalami status quo, tidak ada perubahan. Padahal Tuhan menjanjikan perjalanan hidup kita itu dalam Mazmur 84 makin lama makin kuat hendak menghadap Tuhan di Sion. Di situ juga berkata makin lama makin suci, makin lama makin diberkati dalam Tuhan. Tapi juga firman Tuhan dalam Yohanes 1:16, kita berjalan makin lama, berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Wow, Roma 1:17, berjalan dari iman kepada iman. 2 Korintus 3:18, berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi mesti ada taking action, tindakan nyata karena Tuhan menyediakan hal yang mulia di hadapan setiap kita. Tapi yang kedua, ya, setelah kita bangun dan bangkit, ya, ada tindakan nyata, mulai rajin mengambil semangat, rajin bekerja, rajin menata waktu, kelola kehidupan kita. Alkitab juga mengatakan kedua, jadilah arif, jadilah bijak. Nah, pertanyaannya, bagaimana saya bisa jadi orang berhikmat, jadi orang yang arif? Beberapa kita berpikir, oh sekolah tinggi. Alkitab mendefinisikan untuk menjadi berhikmat, menjadi orang arif, bukan karena pendidikan yang tinggi. Tetapi karena dalam Amsal 24 ayat 3-5 menjelaskan bahwa dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Wah, artinya apa? Kita hidup diberkati oleh Tuhan karena rumah kita, khususnya kamar, di sini tempat menyimpan harta yang berharga dan yang menarik. Tapi harus ada 3 langkah untuk bisa dapatkan hikmat itu. Ya, supaya kita bisa menebus semua waktu-waktu yang ada. Langkah pertama Alkitab katakan harus ada kepandaian. Knowledge dalam bahasa Inggris, pengetahuan. Apa itu pengetahuan? The first step, pengetahuan. Knowledge itu segala informasi yang kita dapatkan dari dunia ini. Tapi the best information in our life is the word of God. Firman Tuhan lah menjadi informasi yang terbaik. Ya, jadi pertama biasakan untuk membaca, merenungkan kitab suci setiap hari. Anda mendapatkan pengetahuan. Tapi jangan berhenti di pengetahuan. Nanti kayak ahli Taurat yang cuma tahu saja. Melangkahlah langkah kedua menuju ke pengertian, understanding. Bagaimana caranya? Renungkan siang malam firman Tuhan itu. Pengetahuan firman direnungkan, diresapi, dipahami, ngerti. Maka masuk di second step, yaitu mengerti, pengertian. Tapi juga jangan berhenti di mengerti. Setelah tahu, lalu ngerti, sekarang masuk langkah ketiga supaya menjadi berhikmat apa? Praktekkan firman itu. Lakukan firman itu. Ketika kita mempraktekkan, melakukan firman dalam hidup kita, maka kita disebut orang yang arif, orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Ya, selanjutnya kita akan redeeming your time tadi, tebuslah waktumu. Kita akan melihat gini ya, waktu itu tidak bisa di stop. Dan ada unstoppable. Komoditi yang diberikan Tuhan kepada manusia di mana secara adil semua sama 24 jam itu adalah waktu. Betul sekali. Semua orang mendapat sama. Memang waktu tidak bisa di stop, tapi waktu bisa dikelola. Nah, bisa di manage dengan baik. Itu. Ya. Nah, sekarang yang kita belajar adalah seperti ini. Seringkali tanpa sadar kita tuh memboroskan waktu kita. Benar. Dengan hal-hal apa? Mungkin kita main handphone, kita upload Instagram, main game, bahkan kecanduan-kecanduan. Saya pernah melihat orang yang kecanduan game, mereka bahkan bisa hilang rasa lapar, hilang rasa ngantuk, mata bisa melotot luar biasa, sampai begitu takut akan kekalahan, terus waktu yang banyak, bahkan bisa hampir-hampir 24 jam dalam sehari dihabiskan untuk hal-hal seperti itu. Ada beberapa kasus sampai orangnya mati. Iya. Ya, karena memang dia tidak makan, ya, terjebak dengan keterikatan akan
pemborosan waktu dengan bermain Makanya game. dikatakan itu tadi tebuslah. Karena Ya. apa? Waktunya diperbudak dengan hal-hal yang tidak berguna. Ini karena perbudakan hal-hal permainan seperti ini. Ya. Bahkan saya punya teman itu cari angle-angle spot foto yang terbaik hanya untuk sehari dia bisa upload berapa foto untuk Instagramnya. Wah. Dia bisa dia bilang Puluhan bahkan. puluhan. Dia berkata aku mau me time. Ya oke lah, orang mau berhibur, mau nonton drakor. Untuk misalnya dia kuliner boleh, tapi bukan kita memboroskan waktu kita. Dikejar mau tahu habisnya gimana drakor sampai sehari tidur jam 5 pagi berjam-jam. Makanya dikatakan di sini tebuslah waktumu. Amin. Jangan menggunakan untuk hal-hal kita diperbudak dengan seperti ini. Nah, sekarang motivasi terbesar untuk menggunakan waktu itu adalah kematian. Saya That is the great motivator. Karena apa? Coba, kalau seseorang datang ke dokter dan dokter berkata, waktumu tinggal 3 bulan lagi. Apa yang kita lakukan begitu kita mendengar hal tersebut? Kita akan menata waktu yang sisa. Ya. Mengevaluasi yang ada, iya ya aku selama ini memboroskan, timbullah penyesalan dan mau memaksimalkan dari waktu yang ada. Kemudian dia baru sadar dan mengelola. Dia akan memanfaatkan untuk apa keluarganya. Dia mau quality time dengan pasangannya, dengan anaknya. Dia mau maksimal dengan pekerjaannya, dia mau maksimal dengan pelayanannya. Baru dia tersadar. Yang mau kita encourage saat ini adalah tebuslah waktumu. Jangan sampai disia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Betul. Tapi sekarang kita kelola yang terbaik. Dan jangan lupa, kita harus bertanggung jawab untuk setiap waktu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Ya. Dan jangan lupa pula bahwa setelah kita meninggal, ada pengadilan yang akan datang. Iya. Di mana kita harus mempertanggungjawabkan semuanya. Termasuk waktu kita ya. Termasuk penggunaan waktu Waktu kita. Makanya perlu menebus waktu kita. Kita tidak tahu kapan kita bisa mati, anytime. Ya, tidak ada yang bisa tahu siapapun di antara kita. Tetapi jadikan kematian itu menjadi motivasi yang kuat untuk kita siap anytime. Kapanpun Tuhan panggil saya siap untuk bisa mempertanggungjawabkan semua yang saya lakukan. Seperti Ibrani 4 ayat 13 menjelaskannya bahwasanya kita ini akan memasuki pengadilan yang akan datang. Dan biarlah didapati semua kita didapati berkenan di hadapan Tuhan, didapati kita berbuah, bahkan tinggal tetap karena kita menata, mengelola. Inilah perintah di mana Tuhan perintahkan kepada manusia pertama di Taman Eden. Supaya betul-betul bekerja untuk menata, memanage saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau itu terjadi dalam diri kita, maka hidup ini tidak akan diwarnai dengan penyesalan demi penyesalan. Kita akan lanjutkan pada sesi yang selanjutnya. Kita nikmati dulu minuman dan sajiannya nikmat dari Narasi Cafe and Eatery. Sekarang kita makan singkong goreng Muna. Saya ambil minuman yang segar ini. Nikmat.